sini awalnya hutan belantara. Setelah itu berkembang zaman, berkembang, terdirilah itu gedung menjadi pusat pendidikan. Setelah itu sekitar tahun 80-an, ada sekitar di belakang sebelah sana itu pernah terjadi pembunuhan dan juga ada yang gantung diri. Di kantin itu ada anak-anak kecil, itu yang bisa para siswa di sini yang sering diganggu sama anak-anak kecil juga. Pernah ada yang jatuh, terus ada yang kesurupan di belakang, dekat kantin juga kesurupan. Itu sekitar 4 atau 5 orang yang kesurupan dalam sekaligus. Saya berharap dari tim jejak paranormal ini bisa menetralisir tempat ini agar siswa-siswa di sini bisa beraktivitas dengan nyaman. Fenomena kerasukan sering melibatkan eksistensi keberadaan makhluk-makhluk gaib di dalamnya. Bahkan kehadiran mereka bukan hanya dari energi negatif yang tercipta, namun dari tindakan dan perbuatan manusia yang kurang baik di dalamnya. Dan membuat para leluhur yang dikendalikan oleh horin-horin yang telah tercipta dan bersemayam membuat murka atas kehadiran manusia yang tiada guna. Temani malammu dengan keberanian, dekati hatimu dengan keimanan. Saya Ki Pranaleu, inilah Siar Paranormal. Batam, yang merupakan kota terbesar di Kepulauan Riau, mempunyai beberapa tempat yang menyimpan kisah misteri di dalamnya. Salah satunya sebuah bangunan lembaga pendidikan yang masih aktif sampai saat ini. Dan menurut pengakuan masyarakat setempat, sebelum lembaga pendidikan ini dibangun, tempat ini adalah sebuah perbukitan yang terjal dan dipercaya didiami sebuah kerajaan siluman. Kejadian-kejadian aneh sering terjadi sampai saat ini. Bahkan kerasukan massal yang mengganggu para siswa. Bahkan hingga sosok siluman kerap yang sering muncul eksistensinya. Dan disinyalir sosok tersebut adalah prajurit dari kerajaan gaib. Benarkah gangguan yang terjadi diakibatkan oleh makhluk tak kasat mata? Bersama Ki Pranaleu, Ana Cike, Ki Ageng, dan Christine akan mengungkap kebenaran dari tempat ini. Saat ini jejak paranormal sudah berada di Batam untuk mencoba mencari tahu tentang fenomena-fenomena apa aja yang terjadi di salah satu lembaga tertinggi di kota Batam ini. Kita juga tidak sendiri. Ana juga sudah ditemani oleh salah satu fans jejak paranormal, dan kita juga melibatkan paranormal setempat, Ki Ageng Ismoyo. Cuman mereka sengaja saya pencar untuk langsung merasakan atau mencari tahu sisi gaib yang memang berada di salah satu lembaga pendidikan ini. Hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya khadimul rah, ya khadimul gaib, ya khadimul jasad, ya rijalul gaib. Hadir. Kenapa, Dok? Kenapa, Dok? Wujud apaan? Hah? Tahu kayak sosok putih gitu. Sosok putih apa? Coba. Ya pemirsa, pada saat kameramen saya panik, saya coba lihat untuk mereview apa yang tadi diambil gambarnya. Ternyata ada satu fenomena penampakan. Saya nggak akan buka sekarang, biar kalian lebih penasaran lagi, karena memang spontanitas dari keberadaan makhluk astral itu bisa kita dapatkan kapanpun dan dimanapun ya pemirsa ya. Yuk kita ke atas, soalnya saya dapat energi. Saya melihat aura-aura yang memang coba keluar dari dasar bumi. Sepertinya ada yang melakukan penarikan di sana, entah siapa. Coba kita akan samperi ke sana ya. Sekarang Ana ditemani oleh
warga Batam. Silakan fans DP ya pemirsa ya. Aku Christine, aku warga Batam. Aku ingin mencoba dan merasakan yang sebenarnya. Ya, dari tadi sebenarnya dari awal mula masuk tadi saya sebelum take syuting tadi karena sempat agak merem karena kelelahan, karena kecapean, terus tiba-tiba ada muncul satu sosok. Ini serem banget, nenek-nenek yang sosoknya itu seperti malampir. Jadi ininya gimbal, wajahnya udah nenek-nenek tapi menyeramkan ya pemirsa ya. Christine mau merasakan nggak energi yang ada di sini biar Kak Ana bantu lagi, lebih pekakan lagi, lebih sensitifkan lagi. Oke, yuk biar nggak penasaran ya. Jadi tahan. Mau apa? Ini dengan siapa? Kami mau menelusuri tempat ini, mau menguak tempat ini, tentang keberadaan makhluk-makhluk gaib yang ada di sini. Dan sekarang kami bisa berkomunikasi dengan Anda. Apa kami boleh tahu nama Anda siapa? Pemirsa, tangannya seperti bergetar-getar. Ini seperti kalau dilihat tuh tangan orang tua ya, biasanya kalau di sosok manusia yang biasanya seperti bergetar, dan berbicaranya juga nampak seperti dengan siapa kami bicara? Boleh kami tahu? Aku Nenek dari mana nenek? Nenek penghuni di sini? Apa nenek tinggal di tempat ini? Sudah lama? Boleh kami tahu sudah berapa lama? Ini merinding pemirsa, dan ternyata tidak salah duga ya, kalau sosok nenek-nenek yang memang dari pergerakan tangannya seperti lemah. Nenek, apa benar di sini banyak makhluk-makhluk gaib selain nenek? Boleh kami tahu? Banyak. Bisa sebutkan nggak satu persatu, nenek? Oke, kalau nenek tidak mau sebutin, apa nenek juga termasuk salah satu makhluk gaib yang sering mengganggu murid-murid di sekolah ini? Iya, kenapa nenek mengganggu? Kotor. Maksudnya kotor? Oh, jadi nenek tidak suka gitu? Iya. 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 Selain nenek, siapa aja, sosok apa aja yang mengganggu murid-murid yang ada di sini? Banyak sekali kah? Iya. Nenek memang asli berasal dari kota Batam? Atau dari mana nenek berasal? Pemirsa, badannya memang kalau sosok manusia ya memang biasanya sudah sepuh sekali. Biasanya tangannya bergetar seperti orang kena stroke ya gitu. Sudah tua sekali. Sudah kasihan ya. Nenek, terima kasih nenek atas informasinya. Sekarang nenek boleh keluar ya. Terima kasih ya nenek ya.
Udah kuat belum? Masih bengong-bengong nih pemirsa ya? Udah, nggak apa-apa. Udah nggak apa-apa? Agak pusing. Agak berat ya? Nanti setelah ini biarin dinetralisir lagi. Sekarang kita lanjutin karena memang biasanya orang-orang yang sensitif itu seperti itu. Apabila berinteraksi biasanya merasakan pundak berat ya. Pundak berat terus kepala sering pusing. Terus kita juga kayak sering kaget gitu, kayak sering deg-degan. Padahal kita lagi nggak punya pikiran apa-apa. Disitulah saat energi kita, energi manusia dengan bergesekan dengan energi dari makhluk astral. Yuk. Misi ya. Aku nggak mau ganggu. Cuman permisi. Lihat. Suara apa itu? Aduh, cepat ya. Maaf ya. Di sini lebih dingin. Badan aku panas sekali. Mendengar suara teriakan. Gak ada apa-apa. Cuman yang sebelah sana dingin, kayak sebelah sana sih panas. Tapi aku sampai siang terakhir tadi sekilas aku ngeliat ada yang duduk. Tapi aku sini kan kursi itu. Aku yang terakhir tadi. Tapi dia ada di dalam WC. Terus? Dia lagi duduk. Terus? Rambutnya tertutup. Terus? Dia nggak suka kita di sini. Energi apa yang kamu rasakan? Ini senyum, sedih. Dia sedih sekali. Terus? Sosok tinggi besar hitam yang tadi di sana seperti kayak apa? Memegang pinggang aku terus kayak berusaha narik langsung keringet banyak banget. Iya. Astagfirullahaladzim. Kayaknya memang kelas ini juga dikuasai oleh beberapa sosok. Kita harus keluar aja dari sini deh. Soalnya udah secara nggak langsung mereka udah nyerang ke fisik ya. Ngeri juga. Yuk. Saya dengan semuanya paranormal dari Batam. Ini saya sedang melakukan pendeteksian. Saya berada di salah satu tempat lembaga pendidikan yang konon ini banyak beredar cerita-cerita dari masyarakat. Di sini banyak sekali energi-energi gaib yang tersimpan di sini. Mungkin kita coba melakukan pendeteksian dulu.
seperti saya bilang tadi, saya mendapatkan aura-aura yang keluar dari dasar bumi. Ternyata sebuah guci. Ini guci lama sekali ini. Kita lihat. Ini guci peninggalan orang zaman dulu. Dan ini sangat kuat sekali energi negatifnya. Ya, pemirsa, Ki Ageng baru saja melakukan penarikan sebuah apa ya? Seperti sebuah tempayan atau guci dari peradaban zaman dahulu kala ya. Ini juga masih terbuat dari tanah liat sepertinya nih. Energinya seperti apa nih? Bisa dijelasin begitu? Jadi gelombang energi yang dipancarkan oleh benda tersebut ini cukup mempunyai muatan yang sangat kuat sekali efek negatifnya, sehingga ini menimbulkan magnet bagi makhluk-makhluk yang bersifat negatif untuk berkumpul. Ini bisa dilihat ya dari ekspresi wajahnya Ki Ageng Ismoyo, nampak seperti kelelahan ya. Ini suara nih, ada seperti fenomena suara nih, di sini di dalam. Mungkin mau coba melakukan mediator kalau ada warga di sini. Oh boleh? Ada warga yang mau melakukan trans? Mana? Dengan siapa? Siapa? Ari. Ya. Ari, nanti ini ada Ki Ageng Ismoyo. Nanti kamu akan ditrans atau dimasuki satu kekuatan gitu. Kamu ikutin aja, jangan kamu lawan, biar kita bisa menggali informasi-informasi yang memang nih pemirsa dari tadi interaksi berada di sini terus nih. Sepertinya sosok yang berada di sini tidak suka dengan kehadiran kita, tapi itu tidak membuat kita takut atau membuat kita gusar, karena memang kita berkeyakinan kita mencari mereka. Seperti itu. Ini masih banyak suara. Ya, langsung aja mungkin Ki Ageng. Assalamualaikum. Baru saja Ari yang dirasuki satu kekuatan mencoba mengejar salah satu kameramen kita ya, pemirsa ya. Assalamualaikum. 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 Ini tidak terkendali dengan ini. Bantuin ini. Hati matanya. Coba dong ini. Hati-hati kena rantingnya. Ini tidak terkendali ya.
sepertinya liar. Coba diangkat. Angkat. Dibantu nih. Hah? Boleh deh, diinin dulu. Ada air. Air. Ini diangkat dulu deh, taruh karena dia lama semuanya nih. Soalnya nih ranting takut nutup kita. Ini kira-kira tadi sosok apa nih, Ki? Yang coba memasuki ke tubuh Ari? Ini sepertinya dari jenis monyet yang berada di dalam sana. Coba dia langsung responnya langsung baik sekali dalam tubuhnya si Ari. Ternyata monyet ini tidak senang dan tidak menyukai kita berada di sini. Dari kita Sehingga monyet tersebut dari siluman monyet tersebut mencoba untuk menyerang kita, sehingga ternyata tidak bisa. Lalu dia mencoba untuk menerobos masuk ke balik ke alam dia. Ya, pemirsa, Ari sudah sadar, sudah siuman kembali. Kita akan mencoba melakukan mediumisasi kedua, karena tadi hanya sifatnya ini ya, apa namanya, hanya larisan-laris ini, karena belum bisa kita minta keterangan. Jadi Ki Ageng Ismoyo akan mencoba melakukan mediumisasi kembali untuk mungkin bisa agak lebih reda lagi, atau bisa kita gali informasi-informasi yang memang berada di sini. Silakan, Ki. Teleponin kita. Nggak pikir. Sebenarnya perempuan yang masuk ke saya. Aku menunggu sini. Boleh tahu siapa namanya? Boleh tahu siapa namanya? Aldi. Ini namanya Aldi, salah satu sosok penunggu yang berada di sini ya. Ini cukup namanya nyentrik, unik ya. Seorang jin yang berkamuflase masuk ke dalam tubuh Ari, lalu mengatasnamakan dirinya Aldi. Ini coba kumpul semuanya di sini, takut jatuh dia. Di sini tunggu yuk. Kaki waduh, sakit. Sosok yang mengaku bernama Aldi. Ampun dong, Bang. Ini naik tinggi sekali. Sepertinya dia menikmati
Teman-teman di bawah, teman-teman. Teman-teman di bawah, jatuh. Awas jatuh, Ngeri. Parah. Rumah ya? Disadarin aja apa? Sadarnya takut jatuh nih ntar malah. Enggak. Aldi, turun gitu. Aldi. Aldi. Aldi, turun. Saya tantang kamu ya berantem sini yuk. Saya tantang kamu berantem sini. Yuk, saya tantang berantem sini yuk. Jangan naik, saya tantang kamu berantem sini yuk. Sini kalau berani sini turun. Ayo sini, turun. Saya tantang kamu berantem sini. Aldi. Kasihan Ari. Aldi. Tantang kamu sini. Sini kamu. Turun sini. Turun. Turun sini. Maju sih. Kalimat hitamat mengucapkan Allah wa la ilaha illallah. Minta air. Saya minta air dulu juga. Siapin oksigen nih. Oksigen. Oksigen di sini. Nafasnya diatur. Air nafas diatur. Nah, pukul. Ini berarti sosok yang sama ya, yang tadi masuk ke Ari ya? Sosok yang berbeda, tapi dari bangsa yang sama, dari jenis monyet yang masuk ke hari. Ternyata di sini Dikuasai oleh siluman monyet. Yang mana memang cukup sering ganggu keberadaan warga-warga di sini. Dan para siswa yang berada di sini. Iya. Dan monyet ini juga sering berupa-rupa wujud, kadang-kadang menyerupai sesosok makhluk-makhluk lain, merekayasa wujud sehingga menyebabkan siswa-siswa di sini ketakutan, dan warga-warga di sini juga sering melihat penampakan-penampakan yang luar biasa sekali. Ana tadi sempat dengar ada teriakan-teriakan. Ternyata di sini Ki Prana di sini ya sama Ki Ageng. Ini ada Ana juga sama salah satu fans dari Aku Jakarta. dari sana dengar suara teriak-teriakan. Dari atas sana aku di kelas sana sih. Terus tadi Christine kita dengar yang teriak-teriak ya. Hari kesini. Tadi apa aja yang Ana dapetin sama Kristen? Itu kalau di area kelas sana sih, jadi sosok-sosoknya dari awal dia Ana ngelihat, dan Christine juga ada sempat melihat ya di dalam kelas. Ana cuma melihat sosok kuntilanak, terus berinteraksi dengan beberapa sosok anak-anak. Terus ada juga sosok nenek-nenek tadi sempat masuk ke badannya Christine. Itu aja sih yang Ana telusurin, karena penasaran sampai lantai atas. Pas di atas, kita sampai di atas, kita dengar yang teriak-teriak di sini. Tadi Ari, pada saat kamu melakukan trans atau satu kekuatan yang coba mengendalikan kamu sadar nggak pada saat itu? Enggak. Masih ngurus-ngurusan banget ya. Ya, jadi apabila orang dirasuki oleh satu kekuatan gaib, biasanya tanpa dia sadari dia bisa melakukan apa aja. Apa itu? Allah, kejar!
lari ke atas, ke dalam nih. Ditarik nih, sini nih. Bantu gitu. Kita coba memanifestasikan ya sosok Aldi yang memang merasuki Ari tadi. Oke, kuat ya. Ini barangnya. Harus masuk panas tuh, Ki. Masuk, Ki. Ini nampaknya yang tadi mencoba merasuki tubuh yang memang sengaja dirasuki ke tubuh Ari, mediator. Ini sosoknya sosok dari bangsa siluman yang menyerupai monyet, Sisti, betul. Tapi pada saat kita manifestasikan dengan Ki Ageng, ini seperti kaum buntet ya, tapi ini bukan kaum buntet nih. Biasanya ini juga bisa digunakan oleh para pekerja malam, biasa untuk digunakan untuk pengeretan dan pengasihan. Betul sekali. Terkadang makhluk-makhluk astral yang biasa merasuki seseorang tidak hanya diakibatkan oleh energi-energi negatif, tetapi bisa juga dari hasil leluhur yang dipercaya mempunyai energi positif. Biasanya apabila energi positif itu masuk ke dalam tubuh seseorang ataupun siswa yang memang berada di sini, biasanya para siswa melakukan tindakan-tindakan yang tidak baik. Jadi diingatkan dengan fenomena kerasukan.